Welcome to my vlog. Kembali lagi di TKI Vlog. Oke. Jadi pada kesempatan video kali ini seperti biasa ya, aku mau sedikit ngobrol santuy ya. Sedikit ngasih tips buat teman-teman yang mungkin lagi di Korea ataupun mungkin mau berangkat ke Korea ya. Ya, tips ini berhubung sekarang tuh akhir tahun ya. Biasanya kalau misalnya akhir tahun itu kan pabrik-pabrik di Korea itu kan ngadain wisik ya, wisik atau makan bersama ya. Itu pasti seperti itu kalau di pabrik di Korea. Ataupun mungkin buat teman-teman yang mau makan sama orang Korea, entah itu rekan kerja, teman Korea ataupun keluarga di Korea, itu ini tips wajib diterapkan pas makan bersama orang Korea ya. Jadi gimana sih budaya orang Korea ya, budaya sopan atau etikat di Korea ketika makan bersama orang yang lebih tua ya. Jadi kalau misalnya di Korea itu, kalau misalnya mau makan sama orang tua itu ada tata caranya teman-teman. Mungkin teman-teman masih bingung, simak terus video ini sampai selesai ya. Jadi di sini aku punya poin 13 poin penting teman-teman yang harus teman-teman perhatikan ketika kita mau makan sama orang yang lebih tua, sama orang Korea ya. Ya, jadi kalau kita mau makan di restoran ya sama entah itu rekan pabrik, teman Korea ataupun keluarga di Korea ya, itu biasanya posisi duduk sesuai pangkat teman-teman ya. Jadi semakin rendah pangkat seseorang, posisi duduknya itu akan semakin dekat sama pintu teman-teman, pintu keluar masuk itu. Aku juga sering ngalamin seperti itu ya, kalau misalnya wisik sama orang pabrik ya, pasti aku posisi duduknya itu dekat sama pintu keluar masuk. Dan kayak staff kantor itu biasanya posisi duduknya itu lebih dalam ke dalam restorannya teman-teman. Jadi seperti itu ya. Ini berlaku makan ketika sama keluarga ya, atau reuni antar senior dan junior itu ini berlaku teman-teman. Jadi seperti itu ya, posisi duduk sesuai pangkat ya. Jadi poin yang kedua, orang yang lebih muda ya biasanya itu menyiapkan sendok, sumpit ya, piring ke orang yang lebih tua teman-teman. Nah, aku juga sering ngalamin seperti itu kalau misalnya wisik sama rekan kerja ya. Aku sering juga nyiapin sendok, sumpit, piring itu sama orang yang lebih tua ya. Jadi seperti itu. Jadi jangan kita nunggu orang yang lebih tua itu nyiapin semuanya. Jangan, nggak sopan teman-teman kalau di sini. Lebih baik itu kita inisiatif sendiri buat nyiapin peralatan makan sebelum kita mulai makan teman-teman. Dan biasanya kalau misalnya di restoran itu air putih gratis teman-teman. Dan biasanya juga air putih itu nggak diantar sama ajuma yang di siktangnya itu, biasanya enggak teman-teman. Biasanya seringnya juga aku jumpain yang restoran yang kayak apa, air putih itu kita harus ngambil sendiri teman-teman, walaupun itu gratis ya, kita harus ngambil sendiri. Ada juga yang restoran cuma yang ngasih air putih itu sama botolnya dan kita tinggal nuangin ke gelasnya doang teman-teman. Jadi seperti itu. Dan terus poin yang ketiga nih ya. Poin yang ketiga ini, sumpit ya hanya digunakan untuk mengambil dan menyantap lauk, makanan kecil dan mie saja teman-teman. Jadi nggak boleh kita makan sup ataupun yang berkuah-kuah, yang nggak ada kayak berkuah, kecuali mie itu kita harus pakai sumpit. Kita nggak bisa akan pakai sumpit itu ke makanan yang berkuah kayak bubur, kayak sop itu nggak bisa teman-teman. Kalau bisa teman-teman berarti sakti teman-teman. Kalau yang ada makan makanan yang berkuah pakai sumpit itu berarti teman-teman sakti, ilmunya tinggi ya. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi sumpit ya hanya digunakan untuk mie ya, makanan kecil ataupun lauk ya. Dan di poin selanjutnya ya, poin keempat ya,
Sendok digunakan untuk menyantap nasi, bubur atau sup teman-teman. Ya, alangkah baiknya sendok itu digunakan untuk nasi teman-teman. Untuk nasi, bubur. Kalau mau ngambil kuah nggak mungkin pakai sumpit, kita harus pakai sendok. Ya, jadi seperti itu. Nggak boleh ngawur ya teman-teman, apalagi pakai tangan itu. Kalau misalnya orang Korea lihat kita biasanya pun budaya kita kan sunah rasul ya. Kalau di kita kan budaya kan percaya ya, enggak, kalau misalnya makan pakai tangan itu malah sunah rasul kan. Kalau di sini kan mayoritas kan nggak kenal sama agama, jadi nggak peduliin itu, malah nggak mungkin ya, nggak tahu ya sama hal itu ya. Kalau misalnya kita tiba-tiba makan bareng sama keluarga di Korea itu, kalau misalnya tiba-tiba pakai tangan itu mungkin akan heran ya teman-teman. Itu pasti yang di Korea itu heran-heran ya, itu kok kenapa pakai tangan ya, padahal kan nggak tahu ya nikmatnya makan pakai tangan itu seperti apa, itu nggak tahu ya. Jadi seperti itu ya. Terus poin keberapa ini? Poin kelima ya kalau nggak salah. Poin kelima itu jangan gunakan sumpit bekas pakai untuk mengambil makanan yang baru dihidangkan selain yaitu, jadi nggak boleh kita habis pakai sumpit ini ya untuk mengambil misalnya itu kimchi ya, terus kita pakai sumpit yang tadi untuk mengambil lauk yang belum diambil sama orang Korea dengan sumpit yang bekas kimchi tadi, itu dianggapnya tidak sopan teman-teman. Selain dianggap tidak sopan, di sini juga itu dianggap itu sangat menjijikan teman-teman ya. Contohnya gini, kita punya terasi ya, di depan terasi ada terasi, sambal terasi lah ya, kita nyewel nih pakai sumpit A ya, pakai sumpit ini nyewel buat kita. Terus yang habis buat ngambil terasi tadi itu nyewel lauk yang lain itu, semisal itu kayak apa ya, cemilan lah ya, cemilan itu pakai sumpit yang tadi terasi, otomatis cemilan yang kedua itu pasti baunya akan bau sambal terasi teman-teman. Toh juga pasti ya yang lain itu belum tentu suka sama makanan yang pertama teman-teman, yang sambal terasinya. Jadi kita harus pakai sumpit yang lain untuk mengambil lauk pauk ataupun makanan yang berbeda teman-teman. Kalau di Korea Selatan itu seperti itu ya. Nah terus di poin yang ke-6 ya, jadi kalau makanannya sudah siap ya, kalau sama orang tua kita tidak boleh makan terlebih dahulu ya. Jadi walaupun makanannya udah siap ya, di depan meja kita udah diantarin sama jumanya, kita nggak boleh makan terlebih dahulu teman-teman. Kita nungguin stay tetap kalem ya, walaupun toh sebenarnya kita lapar banget ya, buru-buru pengen makan ya. Tapi kita kalau misalnya di sini harus budayakan orang yang lebih tua terlebih dahulu untuk menyantapnya teman-teman. Jadi kita nungguin aja dulu. Kalau misalnya orang tua itu belum mengangkat sendok atau sumpit buat mau makan, kita nggak boleh mengangkat sendok atau sumpit terlebih dahulu mendahului orang tua tersebut teman-teman. Apalagi memakannya itu nggak boleh teman-teman, itu nggak sopan. Kalau di sini ya aku juga salut sih, kalau misalnya di sini itu budayanya itu kuat banget ya, dimana itu orang muda anak muda itu sangat menghormati orang yang lebih tua teman-teman. Ya mungkin di tempat kita juga ya seperti itu ya, banyak juga seperti itu. Cuman ya ada juga yang ngeyel ya, ada juga yang masih ya ibaratnya itu keras kepala ya. Itu sih tergantung sifatnya orang masing-masing ya, sebenarnya itu seperti itu. Alangkah baiknya ya kita nungguin orang tua terlebih dahulu untuk mengangkat sumpit dan sendok, baru kita mengangkat sumpit dan sendok dan ikut menyantap makanan tersebut teman-teman. Oke, jadi di poin selanjutnya ya, nggak tahu poin berapa tadi,
7 apa ya, tadi 6 sekarang 7 kalau nggak salah ya. Jadi ketika kita mau makan tadi makanannya sudah datang nih di depan kita ya, kita harus nungguin orang tua lebih dulu. Dan ini ketika kita mau makan harus bilang calmokesemnida ya, itu harus diucapkan teman-teman pada orang yang lebih tua atau rekan makan bareng kita teman-teman. Kalau mau makan itu harus bilang calmokesemnida ya. Jadi itu sama aja kita bilang saya akan makan dengan baik ya, saya akan menyantap makanan ini dengan baik ya. Ya kenapa kita harus mengucapkan seperti itu ya, itu sama halnya kalau misalnya di rumah kita, kalau di tempat kita itu sama halnya nawarin, aku tak makan di situ ya, aku tak makan di situ ya, bro aku tak makan situ ya, sama aja kayak gitu teman-teman. Nah jadi seperti itu. Poin selanjutnya ya, poin ke-8 kalau nggak salah ya. Jadi kita sudah makan nih, tadi sudah makan, dan ketika kita sudah makan ya, kita harus bilang calmokesemnida. Jadi S-nya itu agak tebal teman-teman, itu menandakan itu kalau kita sudah makan dengan baik dan benar teman-teman. Ya ini harus diucapkan ya ketika kita sudah makan sama rekan makan kita ya. Kenapa biasanya itu kita harus mengucapkan ini, karena itu biasanya orang yang lebih tua itu yang udah nraktir kita teman-teman, ataupun orang yang lebih tua tersebut itu yang sudah bikin makanan-makanan yang telah kita santap teman-teman. Jadi seperti itu, kita harus wajib bilang calmokesemnida gitu. Jadi poin selanjutnya ya, kita lagi makan, orang yang lebih tua juga lagi makan, kita harus ngimbangin tempo makan kita teman-teman. Kalau misalnya orang tua tersebut itu cepet ya, sebisa mungkin kita harus dicepetin teman-teman, nggak boleh kita dilambat-lambatin. Kan nggak baik juga kalau misalnya bikin orang tua itu menunggu, itu nggak boleh teman-teman. Apalagi kita mendahului orang tua tersebut, itu juga dianggapnya itu tidak sopan teman-teman ya. Orang tuanya makannya itu lambat, kitanya makannya itu cepet banget, cepet itu dianggapnya di sini tidak sopan teman-teman. Karena kalau misalnya kita makan cepet-cepet dan orang tua itu belum habis, kita sudah habis duluan, itu dianggapnya itu kita itu tidak mau makan sama orang yang lagi makan sama kita teman-teman. Karena hawanya itu pengen buru-buru ya, pengen cepet-cepet, pengen selesai dan langsung pengen pergi teman-teman. Jadi seperti itu, kita harus menyetarakan lah tempo makan kita ya. Jadi seperti itu. Nah kalau misalnya kita lagi makan juga, kita tidak boleh mengangkat mangkok teman-teman sambil makan. Dan kalau ada kuah juga tidak boleh diminum dengan cara dikokop ya, dikokop seperti ini ya. Ini sebenarnya bertolak belakang sama negara Jepang ya. Kalau di negara Jepang malah mayoritas itu budayanya itu kalau misalnya makan yang berkuah itu harus diangkat mangkoknya teman-teman. Kalau di tempat kita di Korea sini itu malah itu dianggap tidak baik teman-teman. Jadi kuahnya ya mangkoknya ya di meja, nggak boleh diangkat apalagi dikokop kuahnya teman-teman. Nah jadi seperti itu ya. Jadi poin selanjutnya poin berapa ini lupa aku. Nah ini banyak ya, intinya ada 13 poin lah. Nah selanjutnya ini kalau misalnya kita lagi makan itu, kita makannya itu tidak boleh ngangap, ataupun ceplak teman-teman ya, gitu tidak boleh. Itu dianggapnya itu sangat menjijikan teman-teman ya. Apalagi kita kalau misalnya
makan sambil nganggap, dan makanan yang di mulut kita itu terlihat sama orang yang di depan kita yang lebih tua itu sangat tidak sopan, dan itu dianggapnya sangat menjijikan teman-teman ya. Jadi ya sebisa mungkin kita makan ya pelan-pelan, jangan ceplak-ceplak gitu teman-teman ya. Jadi seperti itu. Selanjutnya ya, kita udah beres makan nih, udah ngelakuin hal yang terbaik ya. Sebelumnya kita udah makan yang baik dengan tata cara yang udah kita jelaskan, dan ini selanjutnya sesudah makan teman-teman. Jadi kalau misalnya kita udah makan ya, kita tidak boleh berdiri terlebih dahulu dari orang tua tersebut teman-teman ya. Jadi kalau misalnya udah makan ya udah kita duduk aja dulu, jangan kita berdiri terus. Pergi itu dianggapnya tidak sopan. Jadi nunggu orang tua berdiri terlebih dahulu dan ngajak kita buat pergi, kita baru ngikut buat pergi. Jangan tiba-tiba kita setelah selesai makan kita berdiri langsung pergi, itu sangat dianggap tidak sopan. Kita boleh berdiri terus pergi, kita boleh, kecuali ada alasan yang harus ada alasan yang kuat buat kita itu untuk pergi teman-teman ya. Alasan apa ya, alasan yang kuat yang mendadak, mendadak itu buat kita harus pergi dari tempat itu, kita boleh pergi terlebih dahulu teman-teman, dengan alasan ya kita izin dulu terlebih dahulu sama orang tua tersebut ya. Jadi ya mungkin kita izin, ini aku tiba-tiba udah ada janji jam segini, ada sesuatu hal yang penting, harus cepat-cepat pergi jam segini, itu boleh teman-teman, kita pergi terlebih dahulu. Intinya itu izin terlebih dahulu lah. Kalau apa lebih baik itu ya izinnya, kalau bisa yang sebelum makan kita udah izin, ntar aku jam segini harus ke sini gitu kan, jadi lebih enak gitu. Oke, jadi selanjutnya ya, ini masalah tusuk gigi teman-teman. Kan setelah kita makan ya, tidak lupa kita untuk membersihkan makanan, sisa-sisa makanan yang di mulut kita teman-teman ya. Jadi ini tentang tusuk gigi ya. Tusuk gigi di sini juga ada peraturannya tersendiri teman-teman. Jadi kalau misalnya kita memakai tusuk gigi ya di depan orang tua itu, kita tidak boleh memakai sembarangan teman-teman. Kita makainya itu harus ditutupin sama tangan teman-teman ya, kayak gini ditutupin. Lebih baiknya lagi menyamping kayak gini, nutupin. Jangan belak-belakan kayak gini, itu dianggapnya sangat tidak sopan dan sangat menjijikan teman-teman ya. Jadi seperti itu ya. Banyak ya peraturannya di sini ya, budayanya tentang etika sopan ketika makan bersama rekan pabrik atau teman-teman itu di Korea banyak ternyata ya. Sampai ke tusuk gigi tadi, kita harus makanya dengan sopan ya, harus ditutupin. Lebih baik lagi itu kita nggak pakai tusuk gigi, makanya ntar ketika di kamar mandi atau di apalah yang tempat yang sepi gitu, itu lebih mantap teman-teman. Oke, jadi kayaknya udah 13 ya, cuman aku tadi di pertengahan itu lupa poin-poinnya, poin yang berapa ya. Mungkin sampai di sini teman-teman bisa memahami ya hal-hal tersebut. Jadi pesan dari aku ya, kalau misalnya buat teman-teman yang mau makan sama orang Korea itu wajib ngelakuin hal seperti ini ya. Pasti orang Korea akan ngacungin jempol sih buat teman-teman ya, bisa ngerti budayanya itu seperti apa, tata cara
yang baik dan benarnya ketika kita makan itu seperti apa, itu jangan ragu-ragu lah untuk menerapkan hal ini ke depan orang Korea yang lebih tua ketika kita makan barengnya. Oke, jadi mungkin untuk budaya sopannya itu seperti itu, cukup sekian ya. Untuk nextnya nanti aku bakalan sedikit ngasih tips juga untuk tata cara minum minuman keras bersama orang tua, teman-teman. Jadi di Korea juga ada makan sopan ya ketika kita makan sama orang tua. Di sini juga ada tata cara minum minuman keras bersama orang Korea. Ya, jadi untuk next video mungkin antara aku tak bikinin ya. Kalau ini cukup sekian dulu ya. Makasih buat teman-teman yang udah nyimak sampai selesai. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat buat teman-teman ya. Jangan lupa juga untuk like, comment, subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya biar nggak ketinggalan ya video-video terbaru di TKI Vlog. Buat teman-teman CPMI yang mau berangkat ke Korea, mudah-mudahan dilancarkan semuanya, diberikan kesehatan ya selalu ya, dan dihindarkan dari segala berbagai macam masalah yang ada. Semua dihindarkan, semuanya dilancarkan buat bisa berangkat ke Korea Selatan. Amin amin ya rabbal alamin. Makasih buat teman-teman. Annyeonghi keseyo.